Selamat pagi teman-teman para anak muda di Indonesia. Sekarang kita tiba di suatu sesi yang khusus membahas mengenai kepemimpinan Presiden Soekarno. Pemikiran-pemikiran beliau tentang geopolitik, geostrategi yang perlu kita eksplor lebih jauh lagi sebagai generasi penerus bangsa. Beliau yang lahir pada tahun 1901 dan meninggal di usia 69 tahun di tahun 1970, menjadi Presiden Republik Indonesia di usia 44 tahun, merupakan suatu sosok yang perlu kita pelajari pemikiran-pemikirannya, di mana pemikiran-pemikiran beliau yang dilandasi oleh spirit nasionalisme, spirit yang global pada prinsipnya sebenarnya, dan spirit-spirit yang berjiwa kepemimpinan itu bisa tercapai visi-visinya itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Katakanlah untuk jangka waktu 200-400 tahun. Nah, untuk seorang pemimpin strategis seperti Bung Karno, ya, atau bisa dikategorikan juga sebagai seorang grand strategist, ya, atau ahli strategi, pemikiran-pemikiran yang disampaikan itu untuk bisa terwujud itu melebihi masa hidupnya 100, 200, bahkan bisa 400 tahun ya. Oleh karena itu sangat tepat jika kita mengeksplor apa yang menjadi underline filosofi, underline argumen, konteks sosial, politik, latar belakang yang menyebabkan beliau akhirnya keluar dengan ide-ide, gagasan-gagasan, asumsi-asumsi geopolitik dan elaborasi-elaborasi geostrategi yang nantinya bisa kita gunakan sebagai referensi yang berharga untuk kita memformulasikan dan mendesain serta mengimplementasikan strategi nasional yang pada dasarnya dilandasi oleh kepemimpinan nasional, di mana kepemimpinan nasional itu sendiri backbone-nya itu adalah spirit Pancasila dan pemikiran yang strategis. Pemikiran strategis menjadi bekal untuk siapapun yang terlibat di dalam jalannya negara ini, baik sebagai private citizen, baik sebagai orang yang terlibat di dalam proses politik sebagai pemilih, atau sebagai influencer di dalam public policy, atau di dalam kebijakan-kebijakan yang menentukan di sektor swasta dan juga di sektor pemerintahan, atau bahkan sebagai pengambil kebijakan di tingkat operasional dan strategis, itu harus memiliki apa yang disebut dengan pemikiran strategis. Dari pemikiran strategis ini, nanti seorang pemimpin itu bisa memilih paling tidak ke dalam 3 kategori penempatan. Yang pertama sebagai pembuat strategi atau strategi maker, yang kedua sebagai eksekutor, ya, sebagai pelaksana dari strategi itu, atau yang ketiga sebagai pemimpin strategisnya. Karena ada perbedaan antara pemimpin strategis dengan manajer. Pemimpin strategis bicara mengenai hal-hal yang tinggi, hal-hal yang panjang, bisa mempengaruhi keadaan, membuat orang-orang, baik orang yang netral, orang yang lawan, orang yang kawan, akhirnya bersepakat untuk mendukung apa yang menjadi visi beliau. Sedangkan seorang manajer itu bicara mengenai bagaimana mengelaborasikannya detail dan bagaimana mengimplementasikannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, itulah yang kita pelajari dari Bung Karno, ya, Bapak Proklamator dan Presiden RI yang pertama. Dan ini penting bagi kita semua, sekali lagi saya katakan penting, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa mengerti, mengenal, dan menghargai pahlawannya. Dan untuk itu, jika kita bicara mengenai kepemimpinan strategis, kita tidak bisa lepas dari apa itu yang menjadi komponen dari pemikiran strategis. Pemikiran strategis paling tidak terdiri dari 6 komponen. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa berpikir secara kritis. Kita harus terus kritis. Yang kedua, kita harus mempunyai kemampuan berpikir dalam waktu. Bukan hanya historis, tetapi berpikir dalam waktu, thinking in time. Membaca fenomena sekarang dan ke depan berdasarkan referensi di masa lalu, membaca kondisi ke depan berdasarkan referensi saat ini, dan berusaha memahami kondisi saat ini berdasarkan asumsi apa yang akan terjadi di depan. Itu yang disebut dengan berpikir in time. Jadi berpikir 3 dimensi.
Yang ketiga adalah berpikir sintesis. Berpikir sintesis berarti berpikir bagaimana kita menghubungkan hal-hal yang kelihatannya tidak terhubung, tetapi menjadi berharga, melahirkan impact yang strategis jika kita tahu bagaimana menghubungkannya. Yang keempat adalah bagaimana kita berpikir sistemik, bahwa di dalam pelaksanaannya, strategi dan kepemimpinan itu bukan berada di ruang hampa. Kita berurusan dengan orang lain, kita berurusan dengan sesama, kita berurusan dengan banyak aspek lain dalam kehidupan ini yang membutuhkan kemampuan kita untuk bisa berpikir dan bertindak secara sistemik, mempengaruhi sistem itu, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang kelima adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif di sini bicara mengenai creating atau menciptakan dari yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Beda dengan creating dalam konteks penciptaan dilakukan oleh Tuhan. Tetapi kemampuan kreatif di sini adalah bagaimana kita manusia sebagai insan ilahi mampu menggunakan, memberdayakan apa yang sudah Tuhan Yang Maha Esa berikan untuk bisa menciptakan hal-hal baru dari apa yang Tuhan sudah berikan. Jadi kembali lagi, bangsa yang kritis, bangsa yang terus menggali dan mengeksplor pasti akan menemukan hal-hal baru. Dan itulah yang menjadi prasyarat untuk kita nantinya mempunyai elemen yang keenam dalam kepemimpinan strategis, yaitu berpikir masa depan. Tidak mungkin kita bisa berpikir masa depan jika kita tidak mempunyai pemikiran yang kreatif. Tidak mungkin kita bisa mempunyai pemikiran yang kreatif jika kita tidak bisa berpikir sistem. Tidak mungkin kita bisa berpikir sistem jika kita tidak tahu dan tidak pernah berpikir sintesis. Tidak mungkin kita bisa berpikir sintesis jika kita tidak mempunyai kemampuan berpikir dalam waktu. Dan tidak mungkin kita mempunyai kemampuan berpikir dalam waktu jika kita tidak mempunyai pemikiran yang kritis. Nah, paling tidak itu 6 elemen dasar dari kepemimpinan strategis yang harus dimiliki oleh siapapun yang tertarik, yang terpanggil untuk melayani masyarakat, melayani bangsa Indonesia, ya, public service, involved dalam public service, baik sebagai apapun itu, ya, sebagai politisi, sebagai aparat negara, atau sebagai pengusaha, sebagai profesional, karena semuanya itu pada prinsipnya adalah sama di mata hukum. Siapapun bisa terlibat di dalam mengubah nasib bangsanya. Nah, dari 6 pemikiran itu, sebenarnya tujuan dari kepemimpinan itu ada 2. Yang pertama adalah kepemimpinan sifatnya transaksional, atau yang kedua adalah kepemimpinan yang sifatnya, nature-nya, karakteristiknya adalah transformasional. Saya merujuk kepada yang kedua, dan Bung Karno menunjukkan bahwa karakter dan teladan beliau itu lebih kepada yang kedua, artinya transformasi. Di dalam visi-visi beliau itu, dalam pemikiran geopolitik dan geostrateginya, beliau berusaha menekankan kepemimpinan yang transformatif. Artinya, yang kita pimpin itu harus berubah. Yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Bukan hanya terbatas kepada aspek-aspek yang transaksional. Nah, dari yang transformasional ini, kita mengharapkan perubahan. Dan perubahan-perubahan ini, baik itu perubahan yang sifatnya sosial dan perubahan-perubahan yang sifatnya itu teknikal, itu semua bisa diukur. Dalam kebijakan publik, kita mengenal istilah indeks. Indeks kesetaraan, indeks kesejahteraan, indeks kehidupan yang layak, indeks persatuan bangsa, ya, indeks demokrasi. Itu merupakan salah satu cara, metode untuk mengukur apakah kepemimpinan kita ini sudah berhasil atau belum. Nah, jika kita mau melihat efektivitas kepemimpinan strategis transformasional atau tidak sejak era reformasi, setelah era presiden kita yang kedua, Presiden Soeharto, yang juga perlu kita apresiasi dan juga pelajari terus eksplor, begitu juga presiden-presiden selanjutnya sampai presiden saat ini, Presiden Jokowi, itu adalah indeks saat itu dibandingkan indeks sekarang. Katakan misalnya corruption index tahun 97 sebelum Presiden Soeharto lengser saat itu, dan dengan sekarang, bagaimana? Indeks yang menggambarkan sila kedua, seperti misalnya kualitas hidup, indeks kualitas hidup, sebagai gambaran dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih baik atau tidak? Yang ketiga adalah indeks persatuan,
yang menggambarkan sila ketiga. Yang keempat, indeks demokrasi yang menggambarkan sila keempat misalnya. Ya. Yang kelima, indeks-indeks yang berhubungan dengan equitability, seperti misalnya welfare state index, atau misalnya Gini coefficient, kesetaraan, ketimpangan atau tidak dalam hal kondisi ekonomi. Itu kita bandingkan saja. Jika memang tidak ada perubahan, dan sekalipun ada perubahan tetapi tidak signifikan, berarti memang apa yang kita harapkan dari kepemimpinan strategis demokrasi Indonesia selama kurang lebih 24 tahun sejak tahun 98 belum transformasional. Bukan saya bilang tidak transformasional, belum cukup transformasional. Ini harus menjadi titik koreksi bagi kita semua. Dan yang berikutnya, kita juga harus mengenal karakter bangsa. Setiap bangsa itu mempunyai destininya masing-masing. Pada akhirnya yang mempunyai kekuasaan di alam semesta ini adalah Tuhan, pencipta Halik langit dan bumi. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Segala sesuatu ada batasnya. Begitu juga Tuhan memiliki kehendak yang berbeda-beda dan unik bagi setiap bangsa. Oleh karena itu Indonesia tidak perlu menjadi bangsa A, B, C, D, E, tapi Indonesia hanya perlu menjadi bangsa Indonesia sendiri berdasarkan kompas hidup yang Tuhan sudah berikan dalam wujud Pancasila. Oleh karena itu kita harus bisa reinterpretasikan Pancasila sebagai working ideologi dalam konteks kekinian tanpa menghilangkan esensi dan eksistensialisme dari Pancasila itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi kompas hidup kita, center of gravity kita, pusat kekuatan kita yang harus kita jaga, karena pusat kekuatan kita juga merupakan pusat kelemahan. Oleh itu kita harus jaga. Nah, di dalam pelaksanaan Pancasila ini sebenarnya tidak jauh beda dengan bagaimana bangsa-bangsa besar lainnya. Contohnya seperti di masa lalu ada Assyria, ada Babilonia, Mesir kuno, Persian, Yunani, Roman Empire, Ottoman Empire, British Empire, atau sekarang American. Mereka stick terhadap ideologi yang mereka yakini sebagai kompas hidup, atau yang disebut dengan manifest destiny. Manifest destiny, atau dalam bahasa Indonesia adalah takdir ilahi bagi bangsa itu ke depan apa. Nah, itu yang harus kita pegang. Nah, dari situ roh kepemimpinan itu mengalir, ya. Nah, kita harus mempunyai spirit bahwa kita terpanggil lahir sebagai seorang yang Indonesian, pasti mempunyai tujuan hidup di level pribadi. Bangsa Indonesia juga mempunyai tujuan hidup. Titik temu antara tujuan hidup pribadi kita dan tujuan hidup dari bangsa Indonesia itu yang melayakkan kita untuk menjadi pemimpin. Karena kalau belum match, belum pas. Karena posisi tidak menjadikan seorang pemimpin. Karena pemimpin itu adalah spirit yang akan membawa orang pada suatu posisi yang menentukan untuk mengubah nasib bangsanya. Yang kedua adalah kita harus menjadi trendsetter di tingkat global dalam kapasitas kita. Kita tidak boleh berpikir kita sebagai korban, tapi kita harus berpikir kita sebagai victor atau pemenang yang men-shaping keadaan. Kita bisa belajar dari bangsa Amerika. Bangsa Amerika dulu adalah bangsa yang terjajah, ya, terjajah oleh bangsa Inggris saat itu, yang akhirnya mereka memutuskan untuk mereka berjuang melawan, ya, imperialisme atau kolonialisme yang ada di Amerika yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis saat itu. Nah, kembali lagi kita tidak boleh melihat dalam konteks kita adalah korban dari bangsa lain. Karena pada destininya untuk bertahan secara natural, Thomas Hobbes juga sudah mengatakan bahwa orang itu pasti akan berjuang dan akan expand. Dan akan ada yang namanya pergulatan atau civilizations yang struggling dari sisi realisnya. Walaupun dari sisi positifnya, idealismenya, kita bisa bilang bahwa manusia tetap walaupun bersaing tetap akan bekerja sama. Betul. Nah, maksud saya di sini yang perlu saya tekankan adalah bahwa persaingan di tingkat global itu adalah sesuatu keniscayaan. Itu poinnya. Oleh karena itu, kita mempunyai posisi yang sama untuk bisa mengubah dunia ini berdasarkan panggilan, esensi, eksistensialisme kita sebagai individu dan juga sebagai bangsa negara. Yang berikutnya, yang ketiga, kita perlu kenali juga bangsa kita. Saya melihat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang mempunyai kekuatan potensi yang begitu besar, yang harus kita transformasikan menjadi kekuatan real,
kita diberikan Tuhan kekayaan geografis, kekayaan sumber daya alam, ya, dan juga manusia yang banyak di Indonesia ini. Tapi kita harus mengubahnya menjadi kekuatan real, baik kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, psikologi, dan cyber. Kita harus ciptakan kekuatan real itu. Bahwa kekuatan real itu nanti akan menjadi instrumen-instrumen kekuatan nasional yang digunakan oleh pemerintah untuk kembali mengelola yang potensial menjadi real. Nah, negara ini pemegang sahamnya adalah rakyat, ya, direpresentasikan oleh elected leaders, ya, yang terpilih melalui proses demokrasi. Yang saya mau tekankan di sini adalah walaupun kita itu memiliki destiny besar, saya tidak melihat atau belum melihat bahwa Indonesia itu mempunyai panggilan sebagai superpower. Karena biasanya superpower itu bangsanya agresif. Tapi bukan berarti tidak menjadi superpower tidak bisa menjadi besar. Banyak bangsa-bangsa yang menjadi negara, menjadi bangsa dan negara yang besar, makmur, sangat berpengaruh di tingkat global, bisa menjadi good influencer untuk shaping the destiny of the world. Ini bukan superpower, ya. Nah, ini harus kita kenali bahwa seorang pemimpin kita, generasi muda atau generasi yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini, melanjutkan apa yang menjadi visi dari pendahulu kita termasuk Presiden Soekarno, ya, perlu mengenal betul diri kita itu seperti apa, bangsa kita seperti apa. Walaupun kita bukan bangsa yang agresif dan mempunyai potensi besar menjadi superpower, tapi kita mempunyai potensi sangat besar untuk menjadi bangsa yang besar berdasarkan destiny kita. Nah, ini yang penting harus kita kenali. Dan yang terakhir adalah menurut saya peganglah prinsip who you are while no one is watching, bahwa moral yang tertinggi itu adalah kemampuan kita untuk bisa inline antara apa yang kita pikirkan, lakukan, dan katakan pada saat kita sendiri dengan apa yang kita pikirkan, lakukan, dan katakan pada saat kita di depan publik. Nah, ini standar etika dan moral yang tinggi ini akan membawa bangsa itu menjadi bangsa yang besar. Nah, ini penting, bahwa kemampuan kita untuk kritis, kemampuan kita untuk mengubah nasib diri kita sendiri, bangsa kita, dan juga dunia, itu akan membuat kita benar-benar mempunyai determinasi yang kuat untuk bisa men-shaping keadaan, membawa destiny bangsa kita ini bukan hanya sebagai bangsa yang kuat di tingkat subregional, sebagai middle power, minor to middle power. Indonesia saat ini ada posisi minor to middle power, artinya negara yang berpengaruh di tingkat subregion, dalam hal ini ASEAN dan ASEAN dan juga ASEAN Plus, tetapi menjadi kekuatan yang bisa dikatakan regional, ya, meningkat menjadi kekuatan yang disegani di Asia. Nah, kita harus kenali betul potensi kita, kekuatan, kelemahan, dan juga kita harus mengenal lingkungan. Kita mengenal akar dari national security system kita. Apa yang kita mau perjuangkan, apa yang mau kita advance. Jangan lose in the purpose, lose in the destinations. Dan yang berikutnya, kita kenali juga sistem dunia, kita kenali juga global trends, ya, larinya kemana. Kita harus bisa mempunyai kemampuan mempredik ke depan, karena know-how tertinggi itu adalah bagaimana kita bisa melihat ke depan dan bisa melakukan yang tepat, yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Yang berikutnya, kita tahu bagaimana kita mendeploy, ya, mengkombinasikan instrument of national power dalam hal ini militer dengan yang non-militer, sehingga segala sesuatu bisa tersinergi dengan baik. Dan memang fondasi daripada demokrasi Indonesia itu adalah enlightenment, kecerdasan, dan juga etika, moral, dan hukum. Gitu. Kalau itu nggak jalan, menurut saya itu rumus apapun, model apapun yang dikembangkan oleh para doktor, PhD, para pemikir-pemikir besar akan susah terimplementasi, karena pada akhirnya strategi besar seperti yang dimiliki oleh Presiden Soekarno sebagai seorang pemimpin, ya, itu perlu dijalankan oleh orang-orang yang memang mampu menjalankan, gitu. Dan itu tidak cukup dalam masa hidup beliau, tetapi juga setelah masa hidup beliau. Dan kita ini, saya sendiri di sini adalah lapisan akhir dari generasi X, ya, kelahiran tahun 77, ya, karena itu sampai tahun 80 generasi X, dan juga generasi Y dan generasi Z. Ini kita yang memegang kunci-kunci penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, paling tidak sampai 2045 dan sampai 25 tahun setelah itu. Berarti paling tidak 50 tahun ke depan. Dan pentingnya kita untuk bisa
mengamankan dan memajukan kepentingan nasional Indonesia dengan cara-cara yang strategik, out of the box, ya, baik yang menggunakan pendekatan konvensional, pendekatan yang non konvensional, misalnya pendekatan yang selama ini kita lakukan, pendekatan militer, bagaimana kita bekerja sama dengan dunia internasional, ya, dalam konteks kerjasama, dalam konteks kompetisi, dalam konteks konflik, dalam konteks perang, gitu ya. Nah, di sini kita harus fleksibel karena perang itu bukan hanya perang militer yang terjadi di era perang, tetapi perang dalam konteks persaingan itu terjadi kapan saja, gitu. Menggunakan instrumen yang non militer dalam masa damai, dalam masa suatu negara A, negara B, dan negara C bekerja sama, bahkan ada krisis hubungan sedikit, gitu. Disitulah terjadi perang sebenarnya. Dan bisa menggunakan domain cyber, ya, domain luar angkasa, ya, yang bukan hanya domain darat, laut, dan udara, untuk kita mengamankan dan memajukan kepentingan kita. Oleh karena itu, buat saya, pemimpin ke depan, kita harus terus mengasah diri kita, mengkritisi diri kita sendiri, jangan pernah berhenti belajar, dan pelajari dengan betul apa yang pernah diberikan oleh para pendahulu kita, sehingga kita bisa tahu kompas perjalanan bangsa ke depan, koordinat-koordinatnya. Ini penting, dan mengubah dunia dimulai dengan mengubah diri sendiri, mengubah bangsa ini, dan mengenal apa yang menjadi jati diri kita, dalam hal ini Pancasila, sebagai center of gravity, sebagai kultur strategis, dan juga way of life yang terimplementasikan dalam keseharian. Untuk selanjutnya, nanti kita akan bertemu lagi di video yang selanjutnya, ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, viralkan. Terima kasih.